Kok di situ? Sebagian pantai Teluk Bandar Lampung tercemar limbah oli bekas. Salah satunya di pantai Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang. Limbah dikeluhkan warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Oli yang bercampur sampah mengakibatkan banyaknya ikan dan biota laut lainnya mati. Hitam pekat lah pokoknya, udah nggak kelihatan, dasar itu udah nggak kelihatan. Pengaruh nggak Pak? Untuk kami sebagai nelayan kecil Pak, kayak penyelam, mancing, jaring, kena dampaknya karena nggak bisa Pak. Satu, butek. Kedua, ikan-ikan kecil yang di pesisir ini kan ya pasti ngejauh, nggak butek, nggak bisa. Terus dampak di kita penyelam ini, satu, masker ketutupan di badan, lengket ya, kena dampak ya Pak. Limbah apa maksudnya gimana? Kayak solar itu loh. Tumpahan Dia solar. Minggir, kena sampah juga. Terus ikan pari juga. Nah, saya naikin sebelum maghrib itu. Kan pas karya agak tetek, agak dangkal itu, udah agak dalam baru saya bertengah lagi. Ada satu kura-kuranya, kalau ikan parinya nggak ketangkep. Karena dia langsung ke tengah lagi. Kan diusir ke tengah. Kayak ikan mabok. DPRD Lampung meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Polda Lampung menangkap pelaku pencemaran. Prediksi masyarakat, ini ada yang membuang oli di sekitar sini. Nah kami berharap saya mewakili masyarakat, siapapun yang membuang oli di sini, baik sengaja atau tidak sengaja, tutup itu. Apa dia perusahaan, cabut izin usahanya. Apa dia kapal, cabut izin berlayarnya. Yang sembarang-sembarang ini buang oli. Belum diketahui asal limbah, namun warga menduga berasal dari tengah yang terbawa ombak ke pinggir. Warga meminta pemerintah dan polisi menyelidiki pembuang limbah oli ke laut karena merusak lingkungan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kok di situ? Dinas Lingkungan Provinsi Lampung bekerja sama dengan 2 perusahaan BUMN Kamis siang membersihkan pantai Teluk Bandar Lampung yang tercemar oli bekas. Petugas bahu-membahu menyingkirkan sampah bercampur oli bekas yang terapung di pantai. Pencemaran pantai Teluk Bandar Lampung ini masih dalam penyelidikan. Petugas Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil sampel untuk diidentifikasi. DLH akan meminta pembentukan tim khusus kepada Gubernur Lampung untuk mencegah dan menangani pencemaran laut. Yang perlu kita ambil langkah adalah membentuk tim monitoring dan antisipasi pencemaran laut. Jadi kita lakukan kalau nanti kita buatkan tim dengan berkoordinasi. Karena di sini juga Pelindo mendukung kita untuk bagaimana jenis pinggir pantai ini bisa termonitor, baik monitor dari pencemaran maupun termonitor terhadap sampah. Pembuangan limbah oli ke laut bukan kali ini terjadi. Pertengahan Desember 2021 juga pernah terjadi. Kasusnya bahkan sampai ditangani Polda Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Namun sampai sekarang pelaku tak terungkap. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan resmi meniadakan syarat tes antigen bagi warga yang akan menggunakan jasa pelayaran kapal Roro. Aturan diberlakukan setelah ASDP Bakauheni menerima surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Warga yang akan naik kapal Roro tujuan Pulau Jawa hanya diminta menunjukkan sertifikat vaksinasi hingga dosis kedua. Namun, bagi warga yang memiliki kondisi kesehatan khusus atau menderita penyakit komorbid sehingga tidak bisa divaksin, tetap diminta menunjukkan surat hasil antigen yang masih berlaku. Intinya adalah bahwa yang sudah memiliki vaksin atau mendapatkan vaksin 2 kali atau plus booster itu sudah tidak diwajibkan lagi untuk disertai dengan PCR atau rapid antigen. Penghapusan syarat tes antigen bagi perjalanan domestik disambut senang masyarakat, sebab bisa mengurangi pengeluaran. Penghapusan syarat tersebut karena kasus harian penularan COVID-19 di tingkat nasional menurun. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.
Atlet, pelatih, dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bandar Lampung Kamis pagi mengikuti vaksinasi tahap ketiga atau booster. Vaksinasi digelar di kantor Sekretariat KONI di dalam Stadion Pahoman. Vaksinator didatangkan dari Dinas Kesehatan Bandar Lampung dan disediakan 500 dosis. Wali Kota Eva Duyana juga memantau vaksinasi bagi para atlet di tempat ini. Mudah-mudahan dengan diberikannya booster imun dari para atlet dan juga pengurus KONI bisa makin maksimal, dan Bunda berharap kepada pengurus KONI dan juga atlet-atlet walaupun sudah di booster vaksin 3 tetap pakai protokol kesehatan karena COVID-19 Omicron B11529 masih berkeliaran kemana-mana. Tapi kalau kita sudah pakai protokol kesehatan dan juga kita sudah vaksin, insya Allah walaupun kita terpapar, insya Allah imun kita akan baik. Udah divaksin? Udah. Gimana pendapat soal vaksin? Nggak jauh beda dari vaksin pertama kedua, nggak sakit juga. Ini Mbak, sebelumnya udah dapat ini belum informasi kalau misalkan dia di sini gitu? Iya, dikasih informasi. Data terakhir di Kementerian Kesehatan, pencapaian vaksinasi tahap pertama di Provinsi Lampung 88,51%, vaksinasi kedua 64,59%, dan vaksinasi tahap ketiga atau booster 2,88%. Stok vaksin di Lampung masih lebih dari 1,5 juta dosis. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.